Apa itu uji normalitas? Uji normalitas merupakan hal yang lazim dilakukan dan merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data yang disebut uji asumsi klasik. Uji normalitas terbagi 3 pokok bahasan, yaitu 1. Uji normalitas data, 2. Normalisasi data, 3. Transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas data adalah statistik yang mengatur apakah data yang kita miliki atau kita dapatkan berdistribusi normal atau tidak. Atau dapat juga dikatakan bahwa uji normalitas adalah suatu yang digunakan untuk mengetahui apakah data empiris yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi data teoritis. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu data dengan skala pengukuran numerik atau interval atau rasio. Jadi analisis menggunakan metode parametrik. Maka persyaratan normalitas harus terpenting, yaitu data berasal dari distribusi normal. Beberapa pakar statistik dalam melakukan uji normalitas data, sampel yang diperlukan minimal 30 atau N sama dengan 30. Sebelum melakukan analisis suatu penelitian dengan menggunakan program, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui cara atau langkah-langkah dalam memasukkan data agar hasil analisis tersebut dapat diukur keakuratan datanya. Contoh kasus, tingkat pengetahuan remaja di SMA X tentang bahaya seks bebas. Data yang didapatkan berdasarkan kuesioner pada 10 responden dapat kita lihat pada tabel di bawah. Dalam memasukkan data di samping ke dalam SPSS, ada 2 langkah yang harus dipahami dan dilakukan di antaranya. Langkah pertama mengisi variabel view, langkah kedua mengisi data view. Langkah pertama, buka program SPSS. Lalu input data terlebih dahulu pada variabel view. Untuk kolom name, diisi hanya variabel yang akan kita keluarkan hasil datanya. Untuk kasus ini, masukkan data nama, jenis kelamin, pengetahuan, dan tanpa menggunakan spasi. Kemudian, untuk kolom type diisi berdasarkan tipe variabel. Untuk kasus ini digunakan string dan numerik. Untuk nama menggunakan string. Kemudian untuk jenis kelamin dan pengetahuan menggunakan numerik. Kemudian untuk kolom width adalah karakter maksimal. Untuk kolom desimal adalah angka di belakang koma. Untuk kasus ini kita buat menjadi 0. Kemudian untuk kolom label adalah variabel yang akan dikeluarkan hasil datanya. Untuk nama diberi label nama. Untuk jenis kelamin diberi label jenis kelamin. Dan untuk pengetahuan diberi label pengetahuan.
Kemudian untuk kolom value adalah pengategorian variabel. Dalam kasus ini, untuk kolom nama dikosongkan atau non. Kemudian untuk kolom jenis kelamin dan pengetahuan berdasarkan kategori yang telah kita buat. Kemudian pada label jenis kelamin pada kolom value, klik titik 3 ini, kemudian muncul gambar seperti ini. Pada kolom value diisi angka 1, kemudian pada label diisi perempuan. Lalu add. Selanjutnya isi lagi pada kolom value angka 2, kemudian label laki-laki. Lalu add, kemudian OK. Kemudian pada label pengetahuan pada kolom value, klik titik 3 ini, kemudian muncul seperti gambar tadi. Kemudian pada kolom value diisi angka 1, label diisi baik. Kemudian add. Kemudian diisi lagi angka 2 pada kolom value, kemudian label sedang, lalu add. Kemudian isi lagi pada kolom value angka 3, label kurang, lalu add, kemudian OK. Kemudian untuk kolom missing, columns, unlike, measure, and roll kita abaikan saja sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya langkah kedua yaitu klik data view dan mulai masukkan data hasil. Untuk nama diisi berdasarkan nama responden. Kemudian untuk jenis kelamin diisi berdasarkan kategori, di mana perempuan diisi angka 1 dan laki-laki angka 2. Kemudian pada pengetahuan, baik diisi angka 1, sedang angka 2, dan kurang angka 3. Yang kedua, normalisasi data.
Pada dasarnya, normalitas suatu data dapat diketahui atau dideteksi dengan melihat sebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Bagaimana cara kita mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak? Perlu diketahui bahwa ada dua metode untuk uji normalitas data. Apa saja metode tersebut? Yang pertama, metode deskriptif. Metode ini biasanya digunakan dalam uji normalitas dengan menghitung dari nilai koefisien varians, rasio skewness, rasio kurtosis, histogram, dan plot. Yang kedua, metode analitik. Metode ini untuk melihat normalitas suatu data dengan menggunakan metode di bawah ini, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov jika sampel lebih dari 50 dan uji Shapiro-Wilk jika sampel kurang dari sama dengan 50. Metode untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam beberapa kasus, hasil kedua metode tersebut sering tidak sama, tetapi metode analitik lebih sensitif dan lebih objektif dibandingkan uji deskriptif. Contoh kasus, ketika kita melakukan penelitian dan telah mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam program SPSS, salah satu variabel yang akan diukur adalah variabel kadar Hb, di mana jumlah sampel adalah 20 responden. Buka program SPSS. Lalu input data pada variabel view. Untuk kolom name diisi HB. Kemudian untuk kolom type, with, desimal isinya tetap. Kemudian untuk kolom label diisi kadar HB. Kemudian untuk kolom values, missing, columns, alike isinya tetap. Kemudian untuk kolom measure diisi scale. Kemudian untuk kolom rule tetap. Kemudian klik data view. Kemudian masukkan data kadar Hb responden. Kemudian setelah data terinput, klik
Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Kemudian klik tanda panah ini untuk mengisi kolom dependent list. Kemudian klik Plot, kemudian checklist histogram dan normality plots with test, kemudian klik continue, lalu OK. Interpretasi dari hasil data tersebut berdasarkan metode deskriptif. Yang pertama, histogram. Berdasarkan histogram, tampak bahwa kurva tidak merata, dipastikan data berdistribusi tidak normal. Kemudian yang kedua, normal Quick plot. Berdasarkan normal Quick plot, terlihat bahwa data yang menyebar letaknya agak jauh dari garis sehingga dapat dipastikan data berdistribusi tidak normal. Kemudian yang ketiga, detrended normal Quick plot. Berdasarkan detrended normal Quick plot, terlihat bahwa semua data letaknya dari garis, dapat dipastikan bahwa sebaran data berdistribusi tidak normal. Yang pertama, berdasarkan parameter koefisien varian dapat diketahui bahwa standar deviasi 1,22366 per 11,4177 dikali 100% sama dengan 10,7% kurang dari 30%, maka dipastikan data berdistribusi normal. Yang kedua, berdasarkan rasio squeeness diketahui bahwa squeeness 1,22 dibagi 0,512 sama dengan 2,19, dapat dipastikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Yang ketiga, berdasarkan rasio kurtosis diketahui bahwa kurtosis 0,024 dibagi 0,992 sama dengan 0,02, dipastikan data berdistribusi normal. Interpretasi berdasarkan metode analitik adalah sebagai berikut. DF adalah jumlah sampel. Jika sampel lebih dari 50 responden, maka membacanya pada kolom SIG Kolmogorov-Smirnov. Jika sampel kurang dari sama dengan 50 responden, maka membacanya pada kolom Shapiro-Wilk. Jika nilai Pi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai Pi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Jadi pada kasus ini, karena sampel berjumlah 20 responden, maka kolom yang dibaca adalah Shapiro-Wilk dan didapatkan nilai Pi sama dengan 0,01, sehingga dapat dinyatakan bahwa berdasarkan hasil nilai Pi sama dengan 0,01 kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Yang ketiga yaitu transformasi data tidak normal menjadi normal. Transformasi data ini adalah mengubah distribusi data yang awalnya berdistribusi tidak normal menjadi berdistribusi normal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat asumsi analisis. 3 cara dalam menangani data tidak normal. Yang pertama, mengurangi jumlah data atau mengurangi data ekstrim. Yang kedua, melakukan transformasi data. Yang ketiga, mengganti jenis metode deskriptif atau analitik. Contoh kasus. Hasil data dari 50 responden berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan bahwa data berdistribusi tidak normal.
Dalam kasus ini, kita akan membuat data tersebut menjadi normal. Langkahnya yaitu klik Transform, lalu klik Computer Variable. Kemudian pada kolom target variabel kita ketik trans add umur. Kemudian pada function group kita pilih all. Kemudian pada function and special variable kita pilih LG10. Kemudian pada kolom numeric expression kita ketik LG10. Kemudian pada tab and label kita klik umur, kemudian klik tanda panah ini, lalu OK. Sehingga muncul tambahan variabel seperti ini. Langkah selanjutnya, kita ulang kembali uji normalitas dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore, kemudian pilih Trans umur, kemudian klik tanda panah ini untuk mengisi kolom Dependent List, kemudian klik Plots, kemudian checklist Normality Plots with Test, kemudian Continue, lalu OK. Sehingga hasilnya seperti ini. Jika data hasil uji normalitas data masih berdistribusi tidak normal, maka cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti metode. Cari apa metode deskriptif yang menyatakan data berdistribusi normal.